Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan dosen saya Ibu Ani, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UTS pada mata pelajaran Kaidah Tafsir yang berjudul tentang syarat-syarat mufasir dan adab mufasir. Sebelum kita masuk kepada syarat-syarat mufasir, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tafsir. Tafsir adalah suatu cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kata tafsir itu diambil dari bahasa Arab at-tafsir yang berasal dari fasara yang artinya menerangkan. Tafsir menurut bahasa atau etimologi, yaitu menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah kata tafsirah yang berarti alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa orang yang sakit, yang berfungsi membuka dan menjelaskan, sehingga tafsir berarti artinya itu penjelasan. Dari pengertian tafsir menurut bahasa di atas, pada dasarnya sama, meskipun disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Tafsir memiliki arti penjelasan atau keterangan terhadap maksud yang suka difahami dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, menafsirkan Al-Quran ialah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit difahami dari ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan tafsir menurut istilah atau etimologi, pengertian tafsir secara etimologi adalah menurut sebagian dari ahli tafsir menyatakan bahwa tafsir tidak termasuk jajaran ilmu pengetahuan atau sains yang memiliki batasan tertentu. Pemikiran ini berdasarkan alasan bahwa tafsir tidak mempunyai kaidah dan batasan-batasan khusus seperti yang terdapat pada ilmu sains yang diciptakan oleh akal manusia. Lalu kita langsung masuk ke syarat-syarat mufasir. Secara umum, beberapa syarat ahli tafsir sebagaimana dikemukakan oleh para ahli adalah: yang pertama, akidahnya bersih. Kenapa akidahnya bersih? Orang yang akidahnya telah berubah akan meyakini rasio. Kemudian ia membawa lafal-lafal Al-Quran dengan rasionya. Mereka tidak mengikuti para sahabat dan para tabi'in. Apabila orang ini menafsirkan Al-Quran, ia menakwilkan ayat-ayat yang berbeda dengan fahamnya yang salah. Lalu ia selewengkan sampai sesuai dengan mazhab atau fahamnya. Hal ini tidak bisa dipakai sandaran dalam mencari kebenaran. Bagaimana bisa orang menemukan sesuatu darinya? Yang kedua itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu membawa pemiliknya kepada faham subjektifnya, sekalipun salah, dan menolak yang lain sekalipun yang ditolak itu benar. Lalu yang kedua itu tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu membawa pemiliknya kepada paham subjektifnya, sekalipun salah, dan menolak yang lain, sekalipun yang ditolak itu benar. Lalu yang ketiga itu mufasir mengerti usul tafsir. Dasar-dasar penafsiran dibutuhkan sebagai kumpulan beragam dalam kunci ilmu tafsir. Maka seorang mufasir harus alim dalam ilmu qiraat, nas mansuh, dan asbab an-nuzul serta perangkat ilmu tafsir lainnya. Lalu yang kemudian itu pandai dalam ilmu riwayah dan dirayah hadis. Mengingat bahwa hadis-hadis Rasul merupakan penjelas Al-Quran, Imam Syafi'i berkata, setiap keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hasil pemahamannya terhadap Al-Quran. Imam Ahmad berkata, As-Sunnah adalah tafsir dan tabiin, penjelas dari Al-Quran. Lalu yang berikutnya ada
Mufasir mengetahui dasar-dasar agama atau usuluddin. Yang dimaksud dasar-dasar agama adalah ilmu tauhid, sehingga dengan menafsirkan ayat-ayat asma atau nama Allah dan sifat-sifatnya tidak akan terjadi penyerupaan. Lalu yang berikutnya ada mufasir mengerti usul fikih, karena dengan ilmu tersebut sang mufasir bisa mengetahui sebagaimana menetapkan hukum berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana mengambil dalil dari Al-Quran, juga akan mengetahui ijmal atau keumuman Al-Quran, sehingga jelas mana yang penjelasan Al-Quran yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, mutlak dan muqayyad, petunjuk dan ungkapan, nas petunjuk tentang al-amr perintah dan an-nahi larangan dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada seorang mufassir harus menguasai bahasa Arab dan ilmunya. Dalam hal ini yang dimaksud mengetahui bahasa adalah bahasa Arab. Jadi seorang mufassir itu harus menguasai bahasa Arab. Sedangkan tentang ilmu bahasa itu meliputi ilmu nahwu, karena arti suatu kosakata selalu berubah dan berbeda-beda menurut perbedaannya. Lalu yang berikutnya itu memiliki itikat yang benar dan mematuhi segala ajaran agama. Seorang yang mendustakan agama tidak dapat dipercaya dalam soal keduniaan, maka bagaimana ia dapat dipercaya dalam soal agama? Begitu pula seorang yang dituduh menyimpang dari ajaran agama tidak dapat dipercaya, karena ia akan menyebarkan fitnah dan akan menyesatkan orang banyak dengan kebohongannya. Lalu yang berikutnya mempunyai tujuan yang benar. Maksudnya seorang penafsir dengan karya tafsirnya harus semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan yang lain. Lalu kemudian ada adab yang harus dimiliki oleh mufassir. Yang pertama itu berniat baik dan bertujuan benar. Seorang mufassir hendaknya mempunyai tujuan dan tekad untuk kebaikan, berbuat baik kepada Islam dan membersihkan diri dari tujuan-tujuan duniawi agar Allah meluruskan langkahnya dan memanfaatkan ilmunya sebagai buah keikhlasannya. Lalu yang kedua itu ada berakhlak baik. Seorang mufassir layaknya seorang pendidik yang harus bisa menjadi panutan yang diikuti oleh didikannya dalam hal akhlak dan perbuatan. Kata-kata yang kurang baik menyebabkan siswa enggan memetik manfaat dari apa yang diajarkan oleh pendidik. Lalu yang ketiga, taat dan beramal. Ilmu akan lebih dapat diterima melalui orang yang mengamalkan ilmunya daripada melalui orang yang berpengetahuan tinggi akan tetapi tidak mengamalkannya. Lalu yang keempat ada berlaku jujur, teliti dalam penukilan. Dengan berlaku jujur dan teliti, mufassir tidak akan berbicara dan menulis kecuali telah menyelidiki apa yang diriwayatkannya, sehingga dengan cara tersebut akan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan. Lalu yang kelima ada tawadu dan lemah lembut. Dengan tawadu dan lemah lembut akan menghantarkan seorang alim kepada kemanfaatan ilmunya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.